teori belaya menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Fazira dengan impian 2102090094 Prodi PGSD 3 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori menurut Skinner. Skinner memiliki nama lengkap Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Pada dasarnya, teori pengkondisian operan atau yang sering disebut dengan operant conditioning yang dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner bermula dari pemikiran E.L. Thorndike. Di tahun 1911, E.L. Thorndike memunculkan teori ini setelah kemunculan teori classical conditioning yang disampaikan oleh Pavlov. Kemudian, Thorndike untuk meyakinkan teori temuannya, maka ia melakukan penelitian atau percobaan pada binatang. Binatang yang dijadikan bahan uji coba diletakkan di sebuah kotak teka-teki seperti ini. Setelah Thorndike sukses dengan penemuan teorinya, maka Skinner mulai mengembangkan teori yang telah diungkapkan oleh Thorndike. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan dengan memberikan penguatan ke dalam hukum akibat. Unsur penguatan yang dilakukan oleh Skinner berupa tingkah laku yang bisa menguatkan kemungkinan besar akan muncul kembali. Sementara itu, tingkah laku yang tidak bisa menguatkan kemungkinan besar akan terhapus atau menghilang. Dengan demikian, teori pengkondisian operan ini sangat berkaitan dengan psikologi belajar. Dengan teori ini, suatu kegiatan belajar mengajar sangat bergantung terhadap respon yang telah dilakukan oleh seseorang. Bruce Frederick Skinner percaya bahwa suatu perubahan tingkah laku seseorang akan ada konsekuensinya. Selain itu, Skinner juga yakin bahwa setiap orang pasti akan belajar demi meningkatkan atau menguatkan tingkah lakunya agar tidak mendapat ganjaran yang buruk. Pada teori ini, pengkondisian operan tingkah laku seseorang bisa dilakukan berulang kali atau bahkan bisa saja menghilang. Semua itu tergantung dari keinginan dari orang tersebut. Yang kedua ada teori belajar menurut Thorndike. Thorndike memiliki nama lengkap Edward Lee Thorndike. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Thorndike adalah seorang psikolog, pendiri psikologi pendidikan modern. Ia terkenal karena eksperimen kotak teka-tekinya seperti penjelasan pada teori Skinner sebelumnya. Eksperimen tersebut diuji menggunakan binatang kucing yang sedang lapar, dimasukkan ke dalam kotak teka-teki tersebut. Diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respons. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata kucing itu bisa keluar dengan cepat. Dari beberapa kali percobaan itulah, Thorndike mengungkapkan sebuah hipotesis. Apabila suatu respon berakibat menyenangkan, kemungkinan besar menciptakan respon lain yang sama. Hipotesis ini sudah dikenal dengan istilah hukum akibat atau law of effect. Thorndike mengemukakan bahwa teori belajar meliputi yang pertama itu ada belajar adalah interaksi antara stimulus yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap indera dengan respon. Yang kedua, hasil belajar dapat berupa tingkah laku yang konkret, yang dapat diamati dan tidak konkret. Yang ketiga, teori ini disebut juga aliran koneksionisme. Dan yang terakhir ada teori belajar menurut Guthrie. Guthrie memiliki nama lengkap Edwin Ray Guthrie. Beliau lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 9 Januari 1886. Kemudian beliau itu meninggal pada tanggal 23 April 1959. Teori pembelajaran menurut Guthrie adalah yang utama hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Kunci teori Guthrie terletak pada prinsip
tunggal bahwa kontiguitas merupakan fondasi pembelajaran. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Hukum tersebut diusulkan oleh Guthrie karena menganggap kaidah yang dikemukakan oleh Thorndike dan Pavlov terlalu rumit dan berlebihan. Selanjutnya, Guthrie mengatasi problem tersebut dengan mengemukakan adanya movement produk stimulus atau yang disebut dengan stimuli yang dihasilkan oleh gerakan, yakni disebabkan oleh gerakan tubuh. Sampai di sini sajalah penjelasan saya mengenai teori belajar menurut para ahli. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.